Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya. Oke, baik. Ya, kita lihat soal yang pertama ya, teman-teman ya. Biar waktunya cukup. Ini siapa yang bisa jawab? Saya mau coba, Pak. Coba Nola gimana? Itu kan udah diketahui ya, Zn plus S, terus jadi ZNS, terus delta hanya itu min 206 kJ. Terus Delta H itu apa? apa, Pak? Delta H itu apa? Nola? Saya lupa lagi, Pak. Itu mana ya catatan saya, Pak? Perubahan zat ya, Pak? Ingat entalpi kemarin? Bentar, Pak. Coba lihat di materinya. Nanti aja deh, lanjut aja dulu. Coba nanti Lanjut lihat aja di ya, Pak? materinya. Iya. Jadi kan itu pertanyaannya tentukan entalpi pembentukan ZnSO4. Nah, jadi itu tuh dijumlahin, Pak, yang bagian atas sama bagian bawah. Nah, kan ada yang sama tuh, ZNS sama ZNS yang di atas. Nah, itu dicoret, jadi hasilnya itu jadi Zn plus S plus 2O2 menjadi ZnSO4. Terus karena dijumlahin jadi hasilnya delta H sama dengan min 983 kJ. Oke. Tepat ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Nola itu benar. Ini teman-teman nanti karena ZNS itu sama kanan dan kiri sebelum dan setelah reaksi ada, maka dia bisa dicoret. Ini dicoret ya, gitu ya Nola ya, Nola ya. Dicoret, Ya, Pak. coret, kemudian nanti baru setelah dicoret Zn plus S plus 2O2, yang bagian kiri sebelum ditanda panah nanti digabungkan aja dulu semuanya. Baru hasilnya nanti yang ZS sudah dicoret, maka dia akan menjadi ZnSO4 aja. Perubahan delta H-nya berapa? Ya, min 206 ditambah dengan min 777. Jadi dapatkan 983 kilojoule ya, minusnya. Ada pertanyaan di sini? Ada yang masih kurang paham? Nggak apa-apa, nanti ditanyakan ya teman-teman ya, kalau masih ada yang belum jelas, ini Pak saya masih kurang paham, diulangi lagi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang tadi, berarti kita masukkan yang bawah ini Zn, S, dan SO2, O2 ini ya ini. Zn ini tambah S tambah 2O2 yang sebelum tanda panah. Baru setelah tanda panahnya, ini ZnSO4 baru kita ambil yang di sini. Perubahan delta H-nya ini kita jumlahkan, hasilnya dapat min 983 kilojoule. Itu ya. Oke. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Silakan nanti siapa lagi yang akan menjawab. Ini pertanyaan kedua. Dalam suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kilojoule energi. Jika kalori ini digunakan untuk memanaskan 100 ml air, maka kenaikan suhunya ialah berapa? Kalau jadi air itu 4,2. Berapa kenaikan suhunya? Siapa yang akan mencoba? Volunteer lagi, silakan. Berapa hasil akhirnya, teman-teman? Kalau punya saya hasil akhirnya 20 derajat Celcius, Pak. Benar nggak, Pak? 20 derajat. Oke, benar. Ada yang mau coba? Silakan lah teman-teman. Biar lebih paham. Nggak usah takut salah. Tapi saya nggak tahu kalau caranya benar apa salah, Pak. Caranya benar atau salah nggak tahu ya. Tapi dapatnya 20. Iya, Pak. Oke. Coba deh Nola, sekali lagi deh. Kan Gimana caranya?
diketahui Q-nya itu 8,4. Terus itu tuh diubah jadi Joule, jadi hasilnya itu 8.400. Nah, habis itu untuk M-nya itu kan 1 gram per mililiter. Jadi tuh supaya dia menjadi gram, jadi dikali 100, terus hasilnya 100 gram. Nah, untuk C-nya itu 4, kan udah diketahui tuh kalor jenis airnya itu ada 4,2. Nah, yang ditanyakan perubahan suhu atau delta T-nya itu, jadi Q-nya itu sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kan Q-nya tadi udah diketahui tuh, Pak. Jadi ada 8.400 J. Terus sama dengan 100 dikali 4,2 kali delta T. Terus delta T-nya itu pindah ruas. Jadi 8.400 J per 100 gram kali 4,2 J per G derajat Celcius. Nah, terus sama dengan hasilnya itu ada 8.400 per 420. Jadi karena 8.400 itu dibagi dengan 420, hasilnya 20 derajat C. Ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi tadi diketahui kan Q-nya tadi sudah disampaikan 8,4 kilojoule. Namanya kilo kan itu kegedean. Kita jangan pakai kilonya, dihilangkan deh. Kayak kilo kita jadikan kilogram, kita jadikan miligram. 1.000 jadi 1 kilo jadi 1.000 miligram, gitu kan? Itu juga dengan joule. 1 kilojoule itu sama dengan 1.000 joule. Jadi kalau 8,4 kilojoule sama dengan 8.400 joule. Udah dapat angka itu. Volume tadi disampaikan. Kita ngomongin air ya. Volume itu kan sama, cc sama gram kan sama. Mililiter sama gram itu sama ya. Jadi kalau 100 ml air, maka dia 100 gram sama. Karena dia berupa gram dalam rumusnya. Kemudian kalor jenis air 4,2. Ditanya tadi adalah delta T-nya berapa? Maka dijawab, rumusnya kan Q ya. Q itu kan 8.400 sudah diketahui tadi. Masanya berapa? 100 sudah diketahui juga. C-nya 4,2. Delta T-nya itu yang dicari. Kan nanti setelah dikalikan 100 kali 4,2 kan 420. Dikalikan dengan delta T. 8.400 sama dengan 420 kali delta T. Delta T sama dengan berapa? Ya 8.400 dibagi dengan 420. Maka hasil akhirnya didapatkan adalah 20 derajat Celcius. Cukup clear di sini teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, dia ya. Oke, yang lain teman-teman? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau ada perlu tanyakan aja langsung. Masih bingung nih hitungannya, kita ulang lagi ya. Jadi jangan lupa mengubah dari kilojoule menjadi joule, volume disamakan, kemudian nanti tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Nah, selanjutnya ini ada satu pertanyaan berikutnya, saya pengen yang baca ya. Nur Utomo bisa baca? Bentar, Pak. Ya. Itu caranya yang pakai rumus Q, M kali C kali delta T ya, Pak? Mungkin baca soalnya dulu, coba. Oh ya, Pak. Sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 100 ml air
Setelah NaOH dilarutkan, ternyata suhu larutan naik 25 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Bila kalor jenis air sebesar 4,18 Joule per gram, maka delta H larutan adalah langsung sekalian Boleh, caranya, Pak. boleh sekalian. Hasil akhirnya berapa dapatnya? 34,777, Pak. Itu yang D itu ya, yang merah itu ya. Iya, ya, Pak. Oke. Em, cara ngitungnya gimana? Bentar, Pak. Teman-teman bisa coret-coret di sini nggak? Bisa aja coba coret-coret. Nggak bisa ya? Coba di annotate Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Gimana caranya biar Bisa kayak, Pak? bisa? Coba rumusnya gimana? Ini kelihatan nggak, Pak? Saya coret-coret, Pak. Kelihatan? Rumusnya M. Pakai mouse ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa pakai mouse. Saya lebih hancur lagi biasanya. Itu bagus tulisannya. Kayaknya kelamaan deh, Pak. Oke, disebutin aja deh atau dihapus aja dulu. Nur. Iya, Pak. Ya, Sebentar, Pak. soalnya agak lama nanti kita waktunya. Nah, disebutkan aja dulu. Itu masanya 100 ml ditambah 4 ya, Pak. Oh, masanya ditambahin ya. Iya, Pak. Nanti kalornya 4,18 dikali delta T-nya 33 dikurangin 25, Pak. Jadi nanti 104 dikali 4,18 dikali 8 hasilnya 3477,7 Joule dijadiin kilojoule jadinya 3,4777. Ya, sesuai dengan gambar di sini ya. Iya, Pak. Terus, Maka delta H-nya min Q per N sama dengan 3,4777 kilojoule per 0,1 mol, Pak. 0,1 0,1-nya mol dapat dari mana? dari massa per MR, Pak. Jadi massa 4 NaOH-nya dibagi MR NaOH 40 sama dengan 0,1 ya, Pak. Jadinya 3,4777 dibagi 0,1 hasilnya 34,777, Pak. Oke, sip. Thank you, Nur. Ya, jadi Sama. teman-teman tadi saya ulangi lagi yang disampaikan oleh Nur Utomo tadi. Jadi rumusnya teman-teman yang perlu lihat nanti delta H itu sama dengan Q per N. Nih, kalor per mol, Q per N. Ini saya coba ambil dari punya teman-teman juga ya, yang sudah saya cek, oh ini benar nih. Ya udah, ada yang saya tulis ulang ketik, ada yang sepotong-potong begini, supaya teman-teman lihat juga. Ini yang dikerjakan oleh kelompoknya. Saya nggak tahu tulisan siapa kemarin ya. Nanti coba bisa dilihat. Jadi di masanya di sini, ya kalau teman-teman cek di bagian ini, M itu ada 100 plus dengan 4. Ya. 4-nya adalah dari NaOH-nya 4 gram, sedangkan airnya itu ada 100. Jadi secara total itu ada 104 jadinya. Jangan lupa menambahkan 104, karena kalau cuma 100 kurang ya. Kemudian C-nya berapa? C-nya di sini sudah ketahuan tadi 4 kan ya. 4,18.
kalor jenisnya 4,18. Kemudian 8 ini dari mana tadi? Itu Delta T dari mana? 32 kurangi 25, Pak. 33 kurangi 25. Kira dikurangi dengan 25 perubahan suhunya ya. Dapatlah 8. Kan dapatlah 3,477. Nah, belum selesai kan? Sampai sini kan belum selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Cari molnya dulu. Mol itu kan gram per molekul relatif atau berat bobot molekulnya. Gramnya berapa? 4 gram. NaOH itu berapa? Na 23. O 16. Tambah H1. O totalnya 40. 23 tambah 16, 39. Tambah 1, 40. Berarti 4 gram per 40, 0,1 mol. Ya, dapat di sini 0,1 mol. Sekarang langkah selanjutnya yang terakhir apa? Ya kita bagi. Ya, kita bagi si Q-nya dibagi dengan si molnya. Kali dapat 3,477 dibagi dengan 0,1 mol, akhirnya 34,77. Nah, di sini jawabannya adalah D ya, 34,77 kilojoule. Ada yang mau ditanyakan di pertanyaan ini? Clear? Jelas ya? Ya. Aku, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman baca. Shirley, baca share. Ya, Pak. Oke. Kelarutan CaOH2 dalam air adalah S mol liter min 1, maka hasil kali kelarutan CaOH adalah D4S3. Udah ketahuan di situ ya. Ada. Caranya gimana, Shirley? Langsung dijawab, boleh? Sampai dapat 4S pangkat 3 itu gimana ceritanya? Tadi siapa? Shirley kan ya? Share? Iya, Pak. Gimana? Jawabannya seperti apa? Gimana, Share? Itu CA2-nya plus CA2 2 CA2 plus dikali OH-2 ya, Pak. Jadi KSP-nya itu S dikali 2S pangkat 2. Nah, iya. Jadi KSP-nya S 2, 4-nya itu dari 2 pangkat 2. Oke. Jadi dapatnya KSP-nya 4S pangkat 3 gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi dari sini teman-teman buat dulu reaksinya. CaOH 2 kali. Berarti Ca2 plus 2 OH min. Masing-masing kita samakan dia seperti S dulu ya. Ini angkanya kita belum tahu. Nanti bisa dilanjutkan. Kalau angkanya kita dapatkan, itu bisa lanjutkan. Tapi pertanyaannya hanya sampai kepada KSP-nya berapa. S-nya belum dituliskan. Nah, dari sini teman-teman tinggal cari KSP-nya bagaimana KSP CaOH 2 kalinya. Maka sama dengan Ca2 plus dikurungnya seperti ini ya. Kurungnya dikalikan dengan OH. Karena OH-nya ada 2 koefisiennya, maka OH-nya kita pangkatkan. Nah, si CA itu kan S aja, karena dia cuma 1. Depannya nggak ada apa-apa nih. 1. CA juga begitu, 1. Tapi si OH ada 2 di sini.
Maka kita buat di sini 2S. Ya. Jadi KSP itu gimana? Berarti KSP itu kita ambil CA dan OH-nya yang setelah bereaksi di sini, yang bagian kanan sini. Maka didapat CA berapa? S. OH-nya 2S pangkat 2. Kita ingat ya, kemarin kalau dia ada 2 koefisiennya, di depannya kita akan pangkatkan. Jadi menjadi pangkat. Maka 2S pangkat 2, kita kalikan 2S kali 2, berarti 4S. Dia pangkat 2. Kalau dia pangkat 2, kita kalikan dengan S lagi, maka dia akan menjadi 4S pangkat 3. Nah, ini jawabannya di sini. Ya. Gitu. Oke. Clear, teman-teman? Ada pertanyaan di sini? Oke, Pak. Jelas, Pak. Ya, jelas Paham. ya. Oke, aman. Nah, yang ini sekarang. Coba saya pengen teman-teman baca lagi. Zulkarnain deh. Zul? Nain? Ya, Pak. Ya, coba baca. Jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 mol L-1, maka hasil kali kelarutan CaF2 adalah jadi yang CaF2-nya ini direaksikan dulu. Jadi Ca2+ ditambah 2F min. Nah, Ca2+ kan itu S, terus yang 2F min-nya itu S, terus KSP dari CaF2 itu S dikali 2 S pangkat 2, hasilnya 4S pangkat 3. Terus KSP CaF2 4 di dalam kurungnya S-nya diganti jadi 2 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatin 3. Hasilnya 32 dikali 10 pangkat min 12. Hasil akhirnya berapa? Saya ngitungnya hasilnya 3,2 dikali 10 pangkat min 11, Pak. Yang B ya, berarti ya. Iya. Ada yang lain? Juga, Pak. Pak, itu yang saya mau nanya, Pak, yang bagian yang bagian KSP CaF2 itu kan sama dengan Ca2+, dalam kurung kan Ca2+, terus F min. Itu enggak F min pangkat 2 ya, Pak? Kan itu 2S. Ca2+, bentar. Hasilnya berapa, Nola? B ya? Iya, Pak. Oke. Kalau punya saya yang jadi yang KSP-nya Bentar. itu Ca2+, terus F min pangkat 2. Soalnya kan itu F-nya ada 2S, Pak. Bentar. Kemarin saya ada 2 versi nih. Satu saya jawab B, satu jawab A. Saya coba ulang lagi ya. Ini saya baru hitung ntar semalam juga nih. Bentar, Ca2+, 2S pangkat 2. S 2/10. Berarti 2S-nya 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2 gitu ya. Iya, Pak, kalau punya saya. Oke. Bentar. Kita koreksi ya, bareng-bareng ya. Ini berarti pangkat 2 di sini ya, Nola ya. Gitu. Iya, Pak. 2 berarti ini pangkat 2. Bentar, coba saya cek dulu ya. 4 kali 10.
Oke. Ya, berarti ini 3,2 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, makasih koreksinya. Sebelum belum belum koreksi lagi semalam nih kerjanya. Oke, ini ya. 2S 4 kali 10 pangkat 4 berarti 10 kali 4 pangkat 2. Ya, oke. Baik, berarti ini ya. Teman-teman nanti bisa cek. Karena ini saya jawabnya tadi malam tuh agak ragu antara B dan A ya. Udah malam-malam. Kalau yang lain saya bikinnya merah. Jawaban-jawabannya. Yang khusus yang itu saya sengaja buat ada satu merah, satu yang saya warna kuning. Yang ini. Ini kuningnya dihilangin. Hilang. Ini ganti dengan yang ini. Merah fix berarti. Oke. Nah, ini juga dapatnya 3,2 ya. Iya, Pak. 3,2 kali 10 pangkat min 11. Lupa dipangkatin di situ. Ya, ya. Karena ini Kalau 2S di sini. kalau Ya. saya kayak Bapak yang pertama, Pak. Dengan saya ya. Harusnya dipangkatin sih di sini. Karena kan pangkat 2S. Kalau 2S berarti dia dipangkatkan. A-L-S. Oke, gini ya. Nanti jawabannya yang B, yang 3,2. Ada lagi yang berbeda? Tadi siapa yang berbeda? Yang bareng sama saya yang sebelumnya? Gita, Pak. Gita ya. Oke. Nanti jangan lupa dipangkatin dulu ya, teman-teman ya. 3,2. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selena, bisa baca? Selena Pawas. Iya, Pak. Ya, silakan. Larutan MgOH2 jenuh mempunyai pH sama dengan 9. Harga KSP MgOH2 pada suhu tersebut adalah SpCaF2 sama dengan Ca2 plus dikali F-2. Jadi salah ya? Hasil akhirnya berapa didapatkan? Salah, Pak. Salah baca, Pak. Tadi. Hasil akhirnya 3. Tadi dulu, Pak. Ini soalnya salah deh. Oh, ini nih. Hasil akhirnya 5 kali 10 pangkat 16, Pak. Min 16. Iya, ya. Salah tadi. Gimana? Jawabannya seperti apa? Kan diketahuinya tuh pH-nya sama dengan 9. Terus ditanya KSP kan. MgOH terus 2S itu menjadi Mg2 plus tambah 2 OH min. Terus pH-nya sama dengan 9. Terus pOH-nya itu sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Terus OH minnya itu sama dengan 10 pangkat min 5 M. Terus 2S sama dengan 10 pangkat min 5. Habis itu S sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 mol per L ya liter. Terus KSP-nya itu MgOH 2 sama dengan Mg2 plus dikali OH min pangkat 2 sama dengan S
kali 2S pangkat 2, terus jadi 4S pangkat 3, habis itu 4 di kurung buka 5 kali 10 pangkat min 6 kurung tutup terus pangkat 3, jadi 5 kali 10 min 16. Oke. Oke, itu ya. Thank you Selena. Jadi teman-teman yang perlu dilihat di dalam soal ini, yang pertama kan pH-nya 9 nih. Kita cari dulu pOH-nya. pOH-nya dapatkan 14. 14 dari mana? Dari rumus, Pak. Dari 14 ketentuan yang itu Pak apa? Udah ketentuan dari sana. Pak, pH itu tertinggi kan pH berapa? 1 sampai dengan 14 gitu kan pH. Berarti pH tertingginya 14. pH-nya 9 berarti pOH-nya yang 14 dikurangi dengan 9 dapatlah 5. 5 itu kan pOH. Kalau kita cari OH-nya berarti 5 ini menjadi pangkatnya. Jadi 10 pangkat, tapi pangkatnya menjadi minus. 10 pangkat min 5 di sini. Nah, dapat ini satu. OH-nya sudah ketahuan. Sekarang kita buat reaksinya. MgOH itu Mg2+ plus 2OH min. Ya. Jadi di sini ada S, S, dan S. OH-nya ketahuan kan tadi ya, OH 10 pangkat min 5. Berarti OH-nya 10 pangkat min 5 sama dengan 2S nih. Berarti S-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 6. Kita udah ketahuan ini dulu. Baru masukin ke rumus KSP-nya. KSP kan Mg yang di sebelah sini. Yang kita masukin ke rumus KSP. Mg dikali dengan OH 2 min ya. OH 2 min, OH min pangkat 2 maksudnya. DS sama dengan 2S pangkat 2. Ini yang tadi kita belum pangkatin di soal sebelumnya tadi ya. Nah, karena S kali S jadi 4S pangkat 3. S-nya berapa tadi? S-nya kan udah ketahuan di sini. 5,1,06. 10 pangkat min 6. Ini S-nya kita masukin. Di sini kita pangkatkan 3. Hasil akhirnya dapatkan 5 kali 10 pangkat min 16. Ya. Cara baca kalkulatornya gimana? Ya, teman-teman pakai kalkulator yang saintifik. Caranya waktu pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tuh, masukin di kalkulator saintifik. Udah download kalkulator saintifiknya? Coba di-download dulu. Ya. Nanti coba dihitung. Tutup kurung, shift, pangkat 3. Nah, caranya gimana? Karena teman-teman kalau pakai yang kalkulator saintifik, mulai dari hitungnya dari sini bisa nih. Dari KSP yang ini. Ya, KSP ini 4. Ini 4 ini, teman-teman masukkan angka 4 di dalam kalkulator tersebut. Contoh misalnya kalau udah buka kalkulatornya 4, kemudian buka kurung, dalam kurungnya ketik lagi 5, kemudian untuk mendapatkan 10 pangkat min 6-nya, itu dengan cara eksponen EXP, teman-teman pencet EXP, nanti keluar tuh 10, pangkatnya berapa, min 6-nya, min 6, tutup kurung. Nah, karena di pangkat 3, maka lanjut ke pencet shift, ada X pangkat 2 di situ. Karena pakai di atas shift itu ada, kalau X pangkat 2, X pangkat 2 aja. Tapi kalau dia shift, X pangkat 2 itu menjadi X pangkat 3. Maka keluar hasilnya nanti 5 kali 10 pangkat min 16. Ya. Jadi yang perlu dilihat nanti dalam menghitung di kalkulator saintifiknya, teman-teman fokus ke bagian yang sebelah sini nih. KSP ini. Ya. KSP-nya yang ini. Berarti 4 diketik dulu, 4 di kalkulator, kemudian buka kurung, masukin angka 5, untuk mendapatkan angka 10 pangkat min 16 ini gimana caranya tadi? Pakai kalkulator saintifik ya, Pak? Ya, 4, pas pencet 4 di kalkulator saintifik, terus buka kurung, nanti ketik lagi angka 5, nanti untuk mendapatkan 10 pangkat min 6 itu, teman-teman klik EXP, eksponen di situ. EXP. Ya. Nanti kalau udah
klik EXP, tidak akan muncul 10 pangkat berapa gitu ya. Dia akan muncul kali 10 pangkat berapa. Min 6. Nanti min 6 bisa diketik di situ. Nah, kemudian pangkat 3. Gimana caranya pangkat 3 ini keluar? Kalau di dalam kalkulator itu adanya pangkat 2. X pangkat 2 di sana. Supaya dia menjadi pangkat 3, teman-teman sebelum pencet X pangkat 2 itu, klik dulu di sana ada shift. Shift bagian kiri atas biasanya. Shift, keluarlah 5 kali 10 pangkat min 16 langsung. Gitu ya. Ada yang sudah coba? Ada yang masih bingung caranya? Pak mau tanya, Ya, Rio. yang S sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 itu dapat dari mana ya, Pak? S kali 10 pangkat min 6. Yang dari itunya tuh. Ini. Yang dari atasnya, nah ya itu. Oh, ini dapat dari mana ya? Bukan masukin ke sini gitu ya. Gini. Sekarang kan teman-teman tadi udah hitung nih. OH-nya berapa tadi? 10 pangkat min 5. Jadi OH-nya teman-teman masukin di sini. Kita mau lihat OH-nya di sini. Ya, ini kan ada OH nih. OH sama dengan 2S, ya nggak? Jadi OH sama dengan 2S. Ini, teman-teman lihat di sini. OH sama dengan 2S. Jadi OH-nya ketahuan nggak di sini? OH kan di sini udah ada nih, 10 pangkat min 5. Berarti OH-nya kita ganti dengan 10 pangkat min 5. 2S-nya masukin. 2S. Berarti S sama dengan 10. 10 pangkat min 5, ya. Itu 10 dibagi 2. Berarti 5. 10 bagi 2 berapa? 5 kan? Tapi 5 kali 10 pangkat min 6. Karena ini nambah 1, ini minus 5. Ini menjadi minus 6. Coba teman-teman pakai kalkulator saintifiknya deh. Kalau mau pakai kalkulator saintifiknya, teman-teman mau lihat misalnya nih, 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 ya. Jadi 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 misalnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa klik di situ. Eksponennya langsung diklik. Eksponen, kemudian klik minus 5, langsung dibagi dengan 2. Nanti dapat 5 kali 10 pangkat min 6. Bisa, Rio? Siapa? Makasih, Pak. Ulang ya. Pak, saya masih bingung, Pak, yang cara ngitung kalau di kalkulatornya, bukan di kalkulator yang download. Di kalkulator yang download aja, coba. Kalau misalkan ulangan nanti, Pak, Hmm? kalau misalkan ulangan nanti, emang kita bisa ini, Pak, pakai yang download? Boleh sih. Berarti buka HP, Pak? Buka HP, Pak. Kalau yang nggak download, punya nggak? Ada, tapi saya nggak ngerti. Susah gitu loh, Pak. Nganuinnya. Prinsipnya sama sih. Tapi saya dari tadi tuh cari dari yang kata Mas Kis-Kis itu kayak nggak ketemu sama. Ada yang kata hasilnya tuh 7,9 berapa gitu. Bentar. Yang mana? Di bagian 7,9 kali 10 minus 5. Pokoknya yang mana nih? Pertanyaannya mana nih? Soal yang ini apa yang tadi? Yang ada di kisi-kisi. Ya, maksudnya kita lagi bahas yang ini, yang mananya nggak ngerti untuk menggunakannya. Cara ngitung di itunya kalkulator yang biasa tapi bukan yang download. Nah, ada itu eksponen nggak di sini? Kan ada eksponen juga kan? Iya, ada. Kan 4 buka kurung 5. Ini saya di kalkulator yang biasa ya, Pak. Maksudnya yang aslinya. Terus habis itu dikali di eksponen. Nah, itu nggak muncul 10 minus. Jadi ada tulisannya E.
tidak muncul 10-nya. Harusnya sama ya. Yang lain gimana? Ada pengalaman kayak gitu juga nggak? Sama Pak, di saya juga nggak muncul Kalau angka saya sih sama kayak punya Bapak. Sama, Udah Pak. bisa sih Pak, ini pakai kalkulator saintifik udah sama Pak. Sama harusnya ya. Kalau Saya pakai juga, yang download ada, Pak. tapi yang saintifik sama Sama harusnya. Pak, udah Pak, betul. Sama kok. Mungkin Dalam memang kalkulator- biasa kendalanya seperti itu kali Pak. Kalau yang pakai saintifik sama mungkin. Iya, kalkulator yang saintifik yang saya punya, saya nggak bawa lagi. Itu sama dengan caranya. Persis. Eksponennya nanti dia akan muncul seperti itu. Mungkin gini aja. Mana caranya nanti ya? Teknisnya, harusnya kalkulator saintifik, setahu saya itu tetap. Artinya sama hasilnya dengan yang downloadan. Downloadan itu semua merujuk kepada yang saintifik. Nah, kalau ternyata nggak sesuai, coba teman-teman searching itu mereknya apa. Dari mereknya itu nanti coba dicek untuk menghitung. Mungkin ada satu step lagi yang berbeda dibandingkan dengan yang kalkulator yang lain. Apakah dia harus di shift dulu baru eksponen? Biasanya kayak gitu, ada eksponen, ada shift. Shift itu coba teman-teman otak-atik deh. Sampai didapatkan hasil yang kita inginkan. Mereknya apa tuh, Ita? Dexim, Pak. Dexim Plus. Kayak mau obat ya. Dexim mereknya ya. Coba dicek nanti Dexim itu seperti apa untuk eksponensialnya. Karena kalau yang merek-merek yang lain kayak Citizen, ada beberapa merek yang lain, saya udah berapa kali punya, semuanya persis kok, mirip dengan yang ada di dalam kalkulator digital. Nah, saya nggak tahu, takutnya aturannya nanti teman-teman kalau kayak digital yang di handphone, ya pasti kan resiko ya, karena buka HP nanti malah. Jangan buka HP, tapi buka kalkulator aja. Kalkulator yang saintifik. Kalau semua kalkulator saintifik bermasalah seperti itu, ya kita bisa bikin suatu kebijakan, ya udah pakai aja kalkulator yang saintifik yang downloadan di HP. Ya. Tapi pengawasnya nanti kan beda-beda ya. Kalau saya ngawas mungkin saya oke, tapi kalau yang lain nggak tahu nanti kebijakan seperti apa. Karena itu kan tergantung dari yang ngawas. Tapi kalau memang ternyata di saintifik yang lain hasilnya sama, artinya ada yang bermasalah nih di kalkulatornya yang teman-teman punya. Nanti coba dicek. Kalau berbeda, mungkin ada satu step yang memang harus ditambahkan. Ada shift-nya kah atau apa ya? Yang berbeda, baru setelah itu hasilnya akan sama ya. Itu Ita. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti saya otak-atik dulu. Otak-atik dulu sampai ketemu ya. Harusnya ada satu step lagi tuh yang perlu dilakukan, karena kalau beda dengan kalkulator yang lain, semuanya beda, nggak ada yang sama, ya berarti ada yang miss nih. Tapi kalau ternyata hanya 1, 2, coba otak-atik kalkulatornya. Biasanya kalkulator tuh beda-beda merek, beda-beda ininya, jalannya ya. Cuma yang lain dapat ya caranya seperti ini ya. Komala tadi bisa ya? Casio udah sama Pak, bisa. Casio sama ya? Jadi 4 kali 5 kali 10 pekat min 6, angkat 3, akhirnya keluar 5 kali 10 pekat min 16. Kalau ternyata nggak bisa juga, ya teman-teman hitung manual. Udah belajar kan di matematika harusnya ya? Kita nggak bahas itu lagi sampai ke matematikanya nanti. Oke, selanjut lagi. Nah, di sini selanjutnya silakan volunteer siapa? Komala mungkin? Bacain. Larutan jenuh basa LOH3 mempunyai pH sama dengan 10. Nilai KSP basa itu adalah pH-nya 10. pOH-nya kan 4. Jadi L dalam kurung OH 3 karena bolak-balik L 3 plus tambah 3 OH. Yang L3S, yang 3 OH 3S. Jadi yang OH 3 min sama dengan 3S.
didapat S sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 5. Terus untuk KSP-nya, L3 plus dikali OH-nya OH min 3, jadi S, dan 3S pangkat 3, itu didapat 3,3 kali 10 pangkat min 17. Beda apa ya? Beda, Pak. Sorry, ini salah warna juga nih. Salah warnain, sorry. Salah warnain. Oke. Sama ya? Ya, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Ini mirip dengan yang tadi sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat pH-nya kan 10. Berarti 14 kurang 10 dapatlah di sini ada 4 untuk pOH. pOH itu kan min log OH. Berarti 4 ini dijadikan sebagai nanti pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 4. Dapatlah OH-nya. Selesai. Kemudian baru ke reaksi ya. Reaksinya OH nilai KSP tadi ya, OH 3 itu kan L 3 plus dan 3 OH min. Berarti S dan S, nanti OH minnya berapa? 3S, karena ada 3 koefisien di depannya. OH sama dengan 3S. Masukkanlah 10,14 hasil yang tadi yang kita dapatkan dengan dikalikan dengan 3 dikalikan dengan S ini ya. Setelah masuk ke sini baru lanjut ke 10 pangkat min 4 sama dengan 3 kali S. S berapa? 10 pangkat min 4 bagi dengan 3 dapat 3,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, KSP-nya berapa? KSP-nya kita kalikan. 3,3 kalikan dengan 10 pangkat min 4 ini. Dapat 3,3 kali 10 pangkat min 17. Ya. Clear yang di sini? Sama dengan tadi ya? Iya, Pak. Oke. Mirip-mirip lah dengan yang tadi ada POH-POH-nya ya. Sekarang lanjut. Berikutnya. Egi, bisa dibacakan Egi? Egi dia? Ada Egi dia? Ya, standby. Winda? Winda Hanafid, tolong bacain. Iya, Pak. Ya. Rumus hasil kali kelarutan atau KSP Ag2 CrO4 menyatakan. Ini lanjut, Pak. Lanjut aja. Tadi siapa? Oke, lanjut. Menyatakan sebagai yang C, Pak. Jawabannya. C ya, Ag2 CrO4. Gimana? Bisa menjawab itu? Yang pertama itu Ag2 CrO4 buka kurung S tutup kurung sama dengan 2Ag plus ditambah CrO4 2 min menghasilkan Ag plus pangkat 2 CrO4 2 min, Pak. Ya. Oke, karena 2S, 2Ag, karena 2Ag ya, itu yang dipangkatkan. Walaupun ini CrO4 2 min itu tidak kita pangkatkan karena dia minus ya, 2 min, bukan koefisien di depannya. Ya. Berarti ini hanya sampai di situ. Kita kita lihat, oh ternyata Ag plus pangkat 2 dengan CrO4 2 min. Itu aja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bapak, saya mau nanya yang nomor yang tadi, Pak. Jadi itu Kak kan ditanya KSP-nya. Jadi cuma sampai ini aja ya, Pak? Ya,
rumus hasil kali kelarutan. Kan pertanyaannya hanya rumus. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Bukan berapa hasil kali kelarutan dari KSP, itu baru ada data-data pendukung yang lain ya, angkanya berapa. Ini Oh, kan hanya rumusnya aja, berarti cuma sampai sini aja ya, Pak? sampai sini aja. Makasih, Pak. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hanifah, Ya Pak, H2O menjadi H2O L itu larutan ya? Larutan H2O gas delta H atau entalpinya plus 40 kJ per mol. Berapakah kalor yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O dengan ARH sama dengan 1, O-nya 16 kJ. Sebentar Pak. oke. Kalau saya ya sama jawabannya 10 kilojoule. Caranya itu Q sama dengan delta H dikali N. Yang pertama dicari itu mol air H2O-nya dulu atau MrH2O-nya. Di situ kan H2O hanya ada 2, jadi 2 dikali ARH, terus habis itu O-nya ada 1, jadi 1 dikali ARO. Di situ udah dikasih tahu kalau H itu AR-nya 1, jadi 1 dikali 2, terus kalau O-nya AR-nya 6, jadi 16, jadi di 1 kali 16. Jadi MR dari H2O itu 18. Kemudian cari N-nya dulu itu sama dengan massa per MR. Di situ dikasih tahu kalau masanya 4,5 gram, MR tadi udah dicari jadinya 18, jadi 4,5 dibagi 18 hasilnya 0,25 mol. Terus langsung cari aja kalor Q yang tadi rumusnya delta H dikali N, hasilnya 40 dikali 0,25, terus hasilnya 10 kilojoule. Oke. Thank you, Hanifah. Iya, Pak. Jadi di sini kan belum ketahuan tadi molekul reaktifnya atau bobot molekul atau MR-nya dari H2O. Tadi udah disampaikan Hanifah, H-nya ada 2, berarti karena 1 dikali 2, berarti kan 2 kan ya. O-nya 1, 16, berarti 2 ditambah dengan 16. Sehingga MR-nya atau massa molekul reaktifnya atau bobot molekulnya adalah 18. Kita bagi antara gram, 4,5 gram dibagi dengan 18 ya. 4,5 dibagi dengan 18 dapatlah 0,25 mol. Tinggal kita kalikan 0,25 mol kalikan dengan 40 ya, karena di soal dikatakan delta H-nya entalpinya 40. Kita kalikan 0,25 kalikan dengan 40. Udah dapat 10 kilojoule. Oh ya, ini hitungannya tidak perlu menggunakan kalkulator saintifik kalau ini. Langsung aja. Yang ini clear? Jelas ya. Oke. Lanjut ke... Nah, ini. Ini juga simpel juga sih hitungannya ya. Aris. Aris ada? Ya, hadir Pak, ada. Ayo Aris, baca. Aduh. Nggak ada tulisan du di situ? Kenapa? Nggak ada tulisan du? Iya Pak. Ada tulisan du. Sampai ngecek-ngecek nggak ada. Ini gas sama gas ya Pak? Ini C itu apa Pak? Baca. C gas ditambah 0, gas menjadi C02. Ayo, bacanya gitu. Apa gimana Pak? Karbon ditambah oksigen begitu nggak Pak? Gimana? C itu rumus apa? Rumus kimianya apa? Karbon.
Ya, Rich. Masa C nggak tahu, Rich? Jangan Charles sebentar jawab. C itu apa? Karbon, Karbon. Karbon ditambah dengan oksigen, menghasilkan CO, karbon dioksida. ya, atau CO2 boleh. CO2. Terus Delta H F sama dengannya min 393,5 kJ per mol. KJ apaan, Pak? apa tuh KJ? Menghasilkan 22 gram karbon dioksida CO2. Kalor yang diperlukan untuk menghasilkan gas CO2 tersebut adalah Berapa? Gimana hitungnya, Rich? Rich? Iya, Pak. Sabar, Pak. Saya bacanya bingung, Pak. Yang ditanyakan kalau orang diperlukan. Bentar. Yang dari pertanyaan awal sampai dengan pertanyaan sebelumnya, paham nggak? Insya Allah sih, Pak. Kalau ada yang nggak paham. Yang pertama mencari mol CO2-nya dulu, Pak. Gimana caranya? Masa CO2 dibagi MR CO2. Oke, terus? 22 gram dibagi 12 kali 1 ditambah 16 kali 2. Berapa tuh angkanya? 22 gram dibagi 44 sama dengan 0,5. Terus yang kedua mencari Q reaksi. Delta HF sama dengan Q reaksi per mol CO2. Delta HF-nya min 393,5 kJ per mol sama dengan Q reaksi per 0,5. Min 393,5 kJ per mol dikali 0,5 sama dengan Q reaksi sama dengan min 196,75 kilojoule kJ. Nanti latihan-latihan lagi. Baca sama latihan untuk nulisin ya, rumus-rumusnya biar hafal. Karena nanti pada saat di ujian, usahakan satu soal ini waktunya hanya sekian menit ya. Satu soalnya ya 1 menit, kelar lah kalau kayak gini ya. Oh, N-nya berapa nih? Gramnya berapa tadi? Oh, gramnya 22 gram. BM-nya berapa? CO2. Tadi udah ketahuan C-nya berapa, O-nya berapa, dapatlah 44 BM-nya. Udah 22 bagi 4 setengah mol. Setengah kali dengan berapa tadi delta H-nya? Oh, 393. Oke. Berarti dapat 196,75 kilojoule. Cepat aja ngitungnya supaya nanti bisa ngerjakan soal-soal yang lain ya. Bacanya pun juga harus clear tuh ya, Rich. Saya masih nyambung nggak sih? Masih, Pak. Masih ya? Oh, Aritsnya yang hilang ya? Oke, nah berikutnya nih. Aryo, bisa baca Aryo? Aryo? Iya, Pak. Ya, silakan. Berapa gram AgNO3 dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan AgNO3 0,3 M. Diketahui AR Ag yaitu 108, N-nya yaitu 14, O-nya yaitu 16. Berapa jawabannya? Jawaban akhirnya, Pak. Jawaban akhirnya kalau saya 25,5, Pak. Iya. Bisa jelaskan gimana rumusnya? Oh ya, Pak ya. MrAgNO3-nya
Itu 108 ditambah 14 ditambah 48. Hasilnya 170. 48 dari mana? 48 itu dari mana? Dari mana? Terus tahu nanti kalau ngitung, kalau baca kan bingung nanti 48 dari mana? Kita lagi ngomongin AgNO3 kan? Iya, Pak. Nah, Ag berapa tadi? Coba baca lagi. Ag-nya 108, Pak. 108. Kenapa 108? Karena Ag cuma ada satu, ya enggak? Iya, Pak. Terus lanjut. Ag-nya ada 108. Tadi coba baca lagi yang tadi udah dibaca. Ayo. Ag-nya 108 ditambah 14. 14 dari mana? Dari N-nya, Pak. N-nya karena ada cuma satu ya. Iya. Oke, terus lanjut. Tambah 48. Nah, 48 dari mana? Coba ikutin aja rumus AgNO3 itu. Ag 1, 108. N 1, 14. O-nya 3. Berarti 3 dikalikan dengan 16. Makanya dapat 48. Paham? Paham, Pak. Gimana? Kita menghitung berapa bobot molekul atau AR dari AgNO3. Ya, dapat berapa tadi angkanya? 170 katanya kan? 170 angkanya dari mana? Ag, karena Ag cuma 1 berarti 108. Ditambahkan dengan N, tambahkan dengan 14 karena N cuma 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan berapa? 16 dikali 3 karena O-nya 3, O3. Berarti O-nya 3. Ya, paham di situ ya? Paham, Pak, paham. Berarti 108 tambah 14 tambah dengan 48. 48 dari mana? Iya, 16 kali dengan 3. 16 Oke. kali 3, Pak. Dapat 170. Oke, kemudian masukkan ke rumus tadi ya. Terus gimana? Rumusnya M sama dengan GR per MR dikali 1000 per V, Pak, ML. V itu mili. Nah, jadi M-nya itu kan 0,3. Terus Oke, udah ketahuan tadi ya. Polaritasnya 0,3. GR-nya kan ini ya, Pak. Belum. Yang dicari. Oke. Ya, yang dicari. Terus GR per 170 dikali 1000 per 500. Nah, jadi 0,3 dikali 85. Hasilnya 25,5, Pak. Oke. Dapat 25,5 ya. Iya. Itu maksud saya semua itu tahu itu dari mana ya? Yang kayak dari mana ya? Itu harus paham dulu ya. Jangan sampai cuma dibaca di sini tapi nanti begitu dapat real soalnya nggak tahu ini jawabannya yang mana gitu. Apalagi kalau nanti soalnya ada yang berubah angkanya udah bingung nanti ini gimana ya? Atau berubah bukan aja nitrat tapi saya ganti dengan asam sulfat misalnya. Gimana tuh ngitungnya? Harus tahu cara ngitungnya. Ya, oke. Lanjut yang ini. Rosdi, mana Rosdi? Ada? Thank you ya, Aryo. Rosdi mana? Ya, Pak. Ada, Rosdi ada nggak? Nggak hadir ya? Muhammad Rosdi Setiawan, ada nih partisipan? Katanya mic-nya error, Pak, barusan di chatbox, Pak. Oh, apanya error? Mic-nya error di chatbox ada, Pak, dia. Ngetik, Pak. Error. Sudah. Oke, tadi benerin ya mic-nya ya. Oke, coba minta tolong bacakan ke
Zailani, Muhammad Zailani. Zai? Iya, Pak. Oke, silakan dibacain. Berapa molaritas M9,8 gram H2SO4 dalam 250 ml larutan? Diketahui AR H sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Berapa jawabannya? Jawabannya 0,4, Pak. 0,4. Hitungnya gimana? Hitungnya MR H2SO4 sama dengan buka kurung 2 kali 1 plus 1 ditambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 98. Nah, terus masuk cara M sama dengan N per V sama dengan 9,8 gram dibagi 98 gram per mol, yaitu 0,1 mol. V sama dengan 250 mili sama dengan 1000 sama dengan 0,25 liter. M sama dengan 0,1 mol dibagi 0,25 liter sama dengan 0,4 mol per liter. Oke. Nah, nih Arich masih standby, Rich? Aryo masih standby, Aryo? Aryo masih standby? Ya, Pak. Nah, ini saya contohkan satu lagi ya di cara ngitung bagaimana mengetahui MR dari suatu senyawa. Jadi H2SO4. H-nya berapa di sini di atas? 2. Oke, 2. Tapi ininya berapa? Ini kan hidrogennya ada 2, tapi bobot BM-nya berapa? 1 ya? Iya, Berarti 1. 2 dikalikan dengan 1, karena hanya di sini 2 nih. Hanya 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan bobot molekulnya. Kemudian S-nya berapa? S-nya enggak ada 1. 1. Berarti 1 dikali, dia jadi tetap 32, tidak dikalikan apa-apa kan? O-nya ada berapa? 4. 4. Ada 4 kita kalikan dengan 16. 16. Kan dapat 98 itu dari mana? Ya dari Tambahin masing-masing semuanya. jumlahnya dikalikan dengan BM-nya. Dapatlah 98. Nah, kita mau cari N-nya berapa? Berarti gram per MR, bobot molekulnya atau molekul relatifnya. 9,8 bagi dengan 98 dapat 0,1 mol. Tinggal kita bagi 0,1 mol ini kita bagi dengan volumenya dalam liter. 0,25 dapatlah 0,1 dibagi 0,25 dapat 0,4 M. Ya, jangan salah-salah nanti untuk menghitung berapa bobot molekulnya atau molekul relatifnya atau MR-nya. Ya, itu harus kalau itu salah nanti hasilnya pasti akan salah. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Rio. Ini kan pakai tabel periodik ya, Pak. Perlu lagi nggak, Pak, nanti pas UAS? Apa udah ntar dicantumin kayak gini lagi AR-nya? Udah ketahuan? Dicantumin begini. Tapi kalau teman-teman mau bawa periodik, nggak perlu bawa ya, Pak? Mau bawa juga nggak apa-apa. Buat saya pasti boleh bawa periodik. Nanti kalau pengawasnya nanya, kok ada periodik, boleh ya, dari dosennya boleh. Oke, makasih, Pak. Ya, asal nggak ada catatan apa-apa di belakangnya ya. Aman, Pak. Aman. Oke, terus sudah lanjut. Siapa yang mau baca yang ini?
dan mau jawab juga? Ayo Fadia. Oke. Good. Hmm. Oke. Sip. Ya, jadi tadi ada yang terlarutnya, ada pelarutnya, ya, itu disebutkan tadi. Masing-masing etanol dan air dicari dulu molnya masing-masing. Nanti gram masing-masing dibagi dengan bobot molekulnya masing-masing. Etanol tadi 27,6. Berapa bobot molekulnya? Ada 46. Kemudian air berapa? H2O ya 18 bobot molekulnya. Dia ada berapa di situ? 54 gram. Berarti 3 mol. Nanti tinggal ditambahkan mol etanol tambah mol air berapa totalnya? 3,6. 0,6 tambah dengan 3. Maka fraksi molnya berapa? N etanolnya dibagi dengan N total. 0,6 dibagi dengan 3,6. Dapatlah 0,167. Ya. Oke, thank you. Iya tadi ya. Oke. Oke. Lanjut, berikutnya. Bisa dibacakan lagi? Siapa volunteer? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa duluan? Ya udah. Oke, dari dulu boleh, silakan. Berapakah jumlah mol hidroklorida yang terdapat dalam 200 ml larutan 0,5 m molaritas? Saya jawab ya, Pak. Boleh. Sebentar. Rumusnya N itu kan sebentar. N itu kan mol ya, Pak ya? Mol sama dengan 0,5 mili. Nah, F-nya itu kan volume. Volumenya itu kan 200 mili diubah ke liter, jadi 0,2 liter. Dimasukin rumusnya. M sama dengan N per V. M sama dengan 0,5 dibagi 0,2. Hasilnya 2,5 molaritas. Maaf ya Pak kalau salah. Oke. Sama dengan ini? Hasilnya? Ini sama ya? Sama Pak. Beda Pak. Saya 0, oh ya sama benar, sama Pak. Ya, 0,1 mol juga ya. Iya. Berarti 0,5 mol, volumenya kan 0,2 liter. Tinggal bagi aja. M-nya udah ketahuan, N-nya dicari, berarti 0,5 dibagi dengan 0,2. Dapat 0,1 mol. Ya. Oke. Tadi ya ini lanjut. Tadi siapa yang akan bacakan? Yang barengan sama Reni tadi siapa? Vita, Pak. Kalau nggak salah. Vita tadi ya. Vita, yuk. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu, saya yang lain aja. Kenapa? Panjang ini ya. Ayo Vita aja nggak apa-apa, yuk. Yuk Vita. Saya ya Pak. Hasilnya sama dengan itu? Kalau saya sama, Pak. Sama ya, Nola ya. Ini yang belakang udah saya warna-warnain kuning-kuning ya. Ya.
Oke. Coba kita bisa dijelasin ini? Bisa, Pak. Ya. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M per apa ini Pak bacanya M per M apa-apa. Memiliki MR urea sebesar 60 titik didih air 100 derajat Celcius. Maka titik didih larutan tersebut adalah diketahui P sama dengan 500 gram. Terus itu gram airnya itu gram ureanya 6 gram. MR-nya 60, KB-nya sama dengan 0,52. Yang ditanya delta KB. Caranya delta KB sama dengan KB per M. Delta KB sama dengan 0,52 dikali gram per MR dikali 100 per P. 100 Delta per 1000? KB. Oh ya, dikali 1000. Dikali 1000 per P. 0,52 dikali 6 per 60 dikali 1000 per 500 sama dengan 0,52 dikali 0,1 dikali 2. KB sama dengan delta KB sama dengan 0,104. KB sama TB sama dengan 100 derajat ditambah 0,104. TB sama dengan 100,104 derajat Celcius. Oke, thank you ya. Jadi kalau perhitungan ini urea kan rumusnya cukup kompleks ya. Jadi saya langsung tulis aja di situ massa molekul relatifnya itu 60 langsung ya. Dia 6 gram dalam 60, berarti gram per MR-nya segitu. Kemudian ada 1000 per P tadi ya. Itu adalah berapa gramnya? 500. Lalu dengan KB-nya jangan lupa ya. 0,52. Dapatlah delta TB-nya 0,104. Sekarang kita kan mau lihat dari titik didih. Ini kan pelarutnya apa? Pelarutnya apa ini? Air. Air itu titik didihnya berapa? Ya, 100 derajat Celcius. Maka ditambahkan aja. Perubahan suhu itu tambahkan dengan 100 derajat Celcius. Dapatlah 100,104. Ya. Di air kan 100 derajat Celcius di situ. Tinggal tambahkan. Oke, lanjut lagi. Masih ada beberapa lagi ya. Siapa lagi yang mau baca? Pak. Yang tadi nomor sebelumnya itu perhitungannya udah benar belum sih, Pak? Yang mana? Yang nomor 15 deh, Pak. Kayak hasil akhirnya itu berarti dikali ya, Pak? 0,5 kali 0,2 ya, Pak? Apa dibagi sih, Pak? Harusnya dibagi bukan sih, Pak? 0,5 dikali dengan 0,2. Dikali ya, Pak, berarti? Dikali. Oh, ya, Pak, ya, Pak. Dikali harus. Kan begini. Ini maksudnya ini kan 0,5 sama dengan N, itu kan? N per 0,2. Nah, ini kan kali silang. Ini ke bawah nih kali ini. Oh, dikali silang, Pak. Ya, Pak. Iya, ini 0,5 per 1 nih. Ini kalikan ke sini. Gitu kan? Oh, 0,5 kali 0,2 dapat 0,1. Ya. Ini karena angkanya miring begini ya, jadi agak bingung ya. Iya, Pak, udah jelas, Pak. Makasih, Pak. Udah clear ya. Oke.
Oke, lanjut. Tadi udah sampai sini. Nah, ini. Siapa yang mau? Rosdi udah benar belum? Masih belum? Oke. Yes. Coba, siapa lagi mau bacain? Ines. Ines Fitri. Iya, Pak. Pak baca. Sistem menyerap kalor 100 J dan melakukan kerja 50 Joule. Maka perubahan energi dalam atau E adalah diketahui itu 100 J. W-nya itu sama dengan minus 50 J. Yang diketahuinya itu E. Jawabannya itu E sama dengan Q per W 100 dikurang 50 J sama dengan 50 J, Pak. 50 J. Boleh ya? Oke, thank you Ines. Iya, Pak. Kita lanjut ke berikutnya. Siapa lagi nih? Siapa? Kavita? Kavita Eji? Standby? Elang? Muhammad Elang? Ya, Pak. Ya, tolong bacain. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah 2H2, terus tanda panah CH3OH. Pada saat setimbang, konsentrasi CO2 sama dengan 1,03 M dan CH3OH sama dengan 1,56 M. Apabila tetapan kesetimbangan K-nya adalah 14,5, maka konsentrasi H2 pada saat setimbang adalah, kalau di saya hasilnya 0,322, Pak. Iya, Pak. Saya jawabannya yang A, Pak. Yang A? Iya, Pak. Pak, kalau di saya jawabannya 0,3232 itu pembulatan ya, Pak? Nah. Coba. Di berapa hasilnya, Lang? Yang itu, yang A, yang 0,322. 0,0322 itu? Yang A. Iya, yang A. Oke. Kita coba lihat di sini. Iya, Pak, itu 0,322, Pak. Salah menandai aja, Pak. Salah menandain ya? Pak. Nah. Ya. Hmm. 0,1 yang mana? Yang mana? Tetap ya. Oke. Coba kita lihat dulu caranya ya. Takutnya ada yang miss caranya nih. Jadi kalau kita buat suatu reaksinya, berarti kan ini kan CH3COH, CH3OH itu di bagian atas dia posisinya, karena itu yang akan kita bagi nanti. Di bawahnya CO2 dan H2 kan untuk mengetahui Kc-nya. Oke, ini kita buat dulu di sini. Nah, setelah ini dapat, baru kita masukin angkanya. CH3OH tadi berapa? 1,56. 1,56. Taruh di sini 1,56. Oke. Kemudian CO2 berapa? 1,03. Yang dicari apa? Konsentrasi H2.
H2-nya kita cari. Oke. Nanti Kc-nya berapa? Udah kita coba ambil H2-nya kita keluarkan di sini. Berarti Kc udah ketahuan ya? Iya, Pak. Oke, 1,56 per 1,03 dikalikan dengan 14,5 karena Kc udah diketahui di sini. 14,5. Coba 1,5 1,03 1,03 dikalikan 14,5 berapa? 14,935. Coba hitung lagi. 1,03 dikalikan dengan 14,5. 14,935, Pak. Kali dengan Iya, Pak. 14,5. 14,935 ya. Iya, Pak. Berarti 1,56 dibagi dengan 14,935 berapa? 0,445. 0,1045. Akarnya berapa? Berarti yang 3232. Berarti yang B ya. Pembulatan. Gimana Pak tadi, Pak? Gimana? Yang akar, jadi dapat 0,3232. Akar dari 0,104. Akar dari 0,104 berapa? Akar 0,104 itu emang 0,332, Pak. Tapi kalau kita lanjutin 0,10445 tuh nanti ketemunya pembulatin jadi 0,3232. Lebih besar angkanya ya. Iya, Pak. Kalau di saya juga 0,1044 tadi ya. Ya, angkanya beda. Cuma teman-teman lihat di pilihannya yang paling mendekati angkanya mana? Yang B ya. Kenapa? Karena di sini pembulatan ini kan kita udah coba. Oh, ini kan jauh banget nih, 0,0. Ini 0,0, 0,0 lagi, dan 0,7. Pilihannya sangat berantakan kan? Teman-teman kalau nanti mendekati ini aja yang dicari. Kadang ada yang pakai 4 angka, ada yang 3 angka, yang 2 angka gitu ya. Ini coba lihat. Berarti kita nggak pakai ini ya, Pak, kayak pakai 3 angka di belakang koma. Jadi kita nulisnya lengkap aja. Lengkap aja, atau dari angka itu nanti teman-teman coba dia pangkatkan langsung. Coba kalau lengkap berapa? Kalau bukan 0,104 berapa? Jadi 0,3231. 0,32? 3187. Jadi 0,32318. 8 iya, itu bisa jadi, naik menjadi 32 kan? Iya. Pembulatan. Ya, pembulatan ya. Karena pilihannya yang lain itu kalau angka kayak ini nggak mungkin saya akan nulisnya 0,3235, 0,3236 pilihan C-nya enggak ya. Yang lainnya berantakan banget pasti. Bisa ya? Sekarang lanjut ke sini. Oh, ini. Bilang oksidasi. Siapa yang mau bacain? Saya, Pak. Oke, silakan. Bilangan oksidasi dari unsur Mn dalam NNO2 adalah jadi bilox Mn ditambah 2 bilox O sama dengan 0. Bilox Mn ditambah 2 bilox O itu kan minus 2 sama dengan 0. Bilox Mn sama dengan 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4 sama dengan 0. Bilox Mn jadi itu pindah ruas, jadi plus 4. Plus 4. Ini ya? Iya, Pak. Sebentar.
Oke, lanjut yang ini. Siapa? Silakan. Yang tadi paham nggak, teman-teman? Kenapa dapat angkanya 4 itu? Bilang oksidasi Mn kan 1. Oh, udah 2. Karena ini tidak dituliskan apa-apa, nggak ada minus-minusnya, maka sama dengan 0. Jadi paham ya? Nanti dapatkan hitung-hitungannya kan mudah tuh, tinggal dikalikan dan dikurangin aja ya. Iya, itu cara cepatnya. Sama. Cuma ini kan biar dituliskan step demi stepnya gitu. Kalau udah biasa ya tinggal lihat aja di atas 2 kali 2 ya 4 menjadi 0 ya. Itu dong, simpel. Semudah itu sebenarnya ya. Tapi kalau untuk yang hitung-hitungannya bagi yang belum ngerti kan penjabaran, nggak apa-apa. Biar lebih cepat nanti menjawabnya. Nah, kalau ini beda nih. Kalau yang sekarang, yang kedua, tanyanya ada 2 min di sini. Berarti bukan 0 lagi di situ. Ini lanjutnya gimana? Ini berapa? Plus 5. Plus 5. Oke. Kenapa? Karena ada min 2 di situ kan. Bilang oksidasi masing-masing dikalikan, tapi karena 2 min, berarti sama dengan min 2 di ujungnya. Di sini. Kan nanti udah dapat ya plus 5 nanti jawabannya. Karena ini ada 2 min di sini. Oke. Terus yang berikutnya. Nah, kalau ini? Plus 7. Plus 7. Karena nggak sama dengan 0 lagi kan di sini kan ya. Sama dengan 0 lagi. Kenapa? Karena ya nggak ada minus-minus ya di situ. Oke, clear di sini. Selanjutnya, yang di sini berapa? Berapa yang ini?